Umat kekasih Tuhan, di malam Natal ini kita berhimpun kembali untuk merayakan Kristus yang telah turun ke dunia, menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dia yang memahami kesukacitaan dan kegundahan kita. Dia yang mengalami ringkihnya hidup di tengah dunia yang penuh bahaya dan penyakit. Di malam Natal ini, kesuraman hidup masih terasa karena dunia belum sepenuhnya bebas dari wabah dan bahaya. Kita belum sepenuhnya bisa merayakan Natal seperti di masa-masa sebelum pandemi melanda. Namun demikian, kita berhimpun dalam kesukacitaan karena memiliki pengharapan. Kristus yang datang adalah Sang Immanuel. Dia yang selalu menyertai kita. Bersamanya kesuraman akan lenyap. Dunia akan dipulihkan dan wajah baru akan tersingkap. Maka, marilah dengan gembira kita datang, berhimpun, menyembah dan memuji Dia, Kristus Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi, hai mari berhimpun. Demi kita
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta segala hidup, Engkau telah menjadikan kami serupa dengan citra-Mu, dan Engkau telah mengirim putra-Mu untuk menjadi sama seperti kami. Di dalam Dia, kami dijadikan baru. Malam ini kami bersyukur atas karya Kristus itu. Ketika kami merayakan kelahiran putra-Mu malam ini, biarlah sukacita dari Roh-Mu memenuhi hati kami. Biarlah kegembiraan lahir di rumah kami masing-masing. Bukan karena segala sesuatunya baik dan lancar, tetapi karena keyakinan bahwa segala sesuatu yang dijadikan baru di dalam Kristus. Dia yang adalah terang akan mengusir kesuraman dan kegelapan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah terang Kristus menyinari kami semua di malam Natal ini. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Love
Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah kita menyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Gembala bersukacita, bertembusan bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami dapat bersama-sama menyambut dan merayakan kelahiran-Mu di malam Natal ini. Dan kami bersedia mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu.
Bimbing kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu ini, dan kami mengerti dan memahami arti kehadiran-Mu, dan kiranya itu yang membuat kami bersukacita, dan kami dapat menyatakan sukacita itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah nubuat yang ditulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 tentang janji kedatangan Sang Juru Selamat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema.
umat kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, bagaimana seharusnya kita hidup? Di dalam surat Paulus kepada Titus, pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Ada sebuah nasihat demikian bunyinya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dengan berdiri, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali saat ini di dalam ibadah malam Natal. Tentunya kita dapat merasakan sukacita di malam Natal ini. Seperti Natal-Natal sebelumnya, kita disodori dengan kisah
Maria dan Yusuf. Kali ini kita pun juga akan melihat kembali kisah Maria dan Yusuf. Namun kali ini mungkin berbeda dengan sebelumnya. Kali ini kita diajak melihat kisah Maria dan Yusuf, namun kita melihat pada sisi pergumulan yang sedang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Pada saat itu, ketika Maria sedang hamil dan sudah cukup umur kehamilannya, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk semua orang mencatatkan dirinya, atau Kaisar Agustus melakukan sensus penduduk, dan setiap orang harus mencatatkan dirinya atau melakukan sensus itu di kotanya sendiri-sendiri. Demikian juga Yusuf, dia dari Nazaret di Galilea, kemudian dia harus kembali ke kotanya di Yudea, di kota Bethlehem. Nah, perjalanan ini tentunya mempunyai pergumulannya tersendiri. Maria yang sedang mengandung, dan mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk kembali ke Bethlehem. Dan sampai di Bethlehem, pergumulan pun masih mereka hadapi, di mana ketika mereka mencari tempat penginapan, ternyata tempat-tempat penginapan sudah terisi. Karena memang banyak orang yang datang, banyak orang dari luar kota, dari perantauan kembali ke kotanya masing-masing itu, dan mereka pun memerlukan penginapan tentunya. Tidak ada tempat penginapan. Kalau tidak ada tempat penginapan, kemana? Ini kandungan Maria sudah hampir waktunya. Maria sudah saatnya melahirkan, tetapi tempat penginapan pun belum mereka temukan. Tentunya menjadi pergumulan tersendiri. Karena tidak adanya tempat penginapan dan mungkin dalam kondisi terpaksa, mereka menerima tawaran untuk menginap di kandang domba. Ya, mau tidak mau, karena hanya itu yang ada. Ini juga pergumulan tersendiri. Jangankan untuk proses kelahiran, untuk tidur di kandang domba pun tentunya tidak nyaman. Apalagi Maria akan melahirkan, tentunya juga akan mempengaruhi proses kelahiran, dan kondisi kandang itu tentunya juga mempengaruhi kesehatan dari anak yang dilahirkan itu nantinya. Tapi apa boleh buat, tidak ada tempat lagi. Di tengah pergumulan yang mereka hadapi, tetapi mereka mendapatkan sukacita, di mana mereka mendapatkan sukacita karena mereka berhasil dengan selamat sampai di kota asal mereka. Walaupun hanya kandang domba, tetapi mereka mendapatkan tempat untuk proses kelahiran. Dan di sana akhirnya anak yang dikandung oleh Maria lahir dalam keadaan sehat. Ini tentunya sukacita tersendiri
Dan tentunya kalau ibu-ibu bisa merasakan ketika anaknya lahir pasti ada sukacita. Demikian juga yang dialami oleh Maria dan Yusuf ketika anaknya lahir. Dan terlebih dari itu sukacita mereka adalah bahwa anak yang dilahirkannya ini bukan seperti anak biasa, tetapi karena anak yang telah ditunjuk dan dipilih oleh Allah. Maria melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Wow, ini sukacita yang luar biasa yang mereka rasakan. Beralih dari Maria dan Yusuf, kita melihat para gembala yang ada di padang. Mereka juga mempunyai pergumulan, di mana para gembala atau profesi sebagai gembala itu adalah profesi yang rendah di tengah sosial masyarakat. Mereka sebagai gembala itu hanya orang-orang upahan saja. Kawanan ternak yang mereka miliki, kawanan ternak itu bukan milik mereka. Mereka hanya bekerja mengembalakan kawanan ternak milik orang lain. Profesi yang kasar, profesi yang rendahan, pendapatannya juga tidak seberapa, tantangannya luar biasa. Dan orang yang berprofesi sebagai gembala pada waktu itu, di tengah sosial masyarakat, seringkali mereka diasingkan, mereka seringkali disingkirkan, karena masyarakat mengenal mereka adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar. Ini pergumulan yang dihadapi oleh para gembala. Tetapi para gembala itu juga mendapatkan sukacita, di mana pada malam itu malaikat menjumpai mereka. Mereka paham siapa malaikat itu. Malaikat adalah utusan Allah. Mereka bersukacita karena mereka merasakan, mereka sadar, kami ini gembala, apa artinya? Tetapi malaikat, utusan Allah atau Allah sendiri mau menjumpai mereka. Orang lain menjauh dari mereka, tetapi Allah melalui malaikat-malaikatnya malah mencari mereka dan menjumpai mereka. Sebuah sukacita yang mereka rasakan. Dan malaikat-malaikat itu juga memberikan kabar sukacita bahwa telah lahir juru selamat. Belum ada orang atau pihak-pihak lain yang mendapatkan kabar ini. Para gembala justru yang mendapatkan kabar sukacita ini. Sepertinya ada yang spesial, yang lain belum dapat kabar, tetapi mereka justru yang mendapat kabar terlebih dahulu. Ini memberikan sukacita kepada para gembala. Dan setelah itu mereka cepat-cepat berangkat pergi ke Bethlehem. Dan mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Sukacita kembali mereka rasakan karena mereka dapat berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka dapat berjumpa dengan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua tokoh ini,
Maria dan Yusuf dan para gembala yang masing-masing mempunyai pergumulan, tetapi mereka pun juga merasakan atau mempunyai sukacita tersendiri. Demikian juga saat ini, masing-masing kita tentunya mempunyai pergumulan. Saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Ini menjadi pergumulan bagi kita tersendiri, pergumulan kita. Ada pembatasan kegiatan masyarakat, kita tidak bisa leluasa pergi ke suatu tempat, kita tidak leluasa pergi untuk wisata, misalkan ada ganjil genap yang diberlakukan di tempat-tempat wisata. Ganjil genap yang diberlakukan pada beberapa ruas jalan. Ada aturan-aturan ketika kita mengunjungi tempat wisata atau mengunjungi tempat-tempat tertentu. Ada pembatasan yang membuat kita tidak enak, membuat kita bosan, jenuh. Ini pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mereka yang bekerja pun juga menemukan pergumulan. Tidak bisa bekerja dengan leluasa seperti sebelum pandemi. Mungkin ada beberapa protokol kesehatan yang harus mereka lakukan, mereka ikuti. Dan itu terasa menyulitkan. Anak-anak, siswa-siswa yang belajar, mereka juga menemukan pergumulannya di dalam belajar. Belajar secara jarak jauh. Atau saat ini ada kelonggaran sedikit, belajar secara tatap muka, tapi terbatas. Ini juga menjadi pergumulan bagi mereka. Kegiatan beribadah pun demikian. Dilakukan pembatasan-pembatasan di dalam kegiatan beribadah. Seperti halnya saat ini, untuk Natal saja, ada pembatasan-pembatasan. Tidak semua kita bisa hadir di gereja. Atau malah memang gereja tidak mengadakan perayaan malam Natal secara onsite atau di gereja. Masing-masing kita dari rumah hanya mengikuti secara online. Tentunya ini juga mengganggu kita. Tidak bebas kita beribadah. Di samping itu semua, ketika kita melihat kondisi sekitar kita, ini pun menjadi pergumulan tersendiri bagi kita. Di mana cuaca ekstrim yang terjadi saat ini mengakibatkan bencana alam, banjir, angin kencang atau angin puting beliung, erupsi gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, dan mungkin beberapa bencana yang lainnya. Ini menjadi ancaman buat kita. Kita tidak nyaman. Dan ini pergumulan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Natal yang selalu juga digembar-gemborkan tentang sukacita itu tidak dapat kita rasakan? Atau sukacita Natal itu tergeser oleh pergumulan, oleh ketakutan, oleh kecemasan kita saat ini? Tapi mari Bapak Ibu Saudara, seperti Maria dan Yusuf dan para gembala, yang mereka juga mempunyai pergumulan, tetapi mereka merasakan sukacita. Tentunya kita pun juga jangan terjebak pada pergumulan-pergumulan itu, karena ada sukacita yang kita rasakan juga. Di tengah pergumulan seperti yang tadi kita sudah dibeberkan kepada kita, tapi kita bersyukur, kita harusnya bersukacita karena kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini.
Walaupun mungkin itu kesehatannya tidak 100%, tetapi setidaknya kita bisa mengikuti ibadah Natal, atau setidaknya kita masih bisa merayakan Natal saat ini. Bukankah itu berkat Tuhan yang harusnya kita terima dengan syukur dan sukacita? Di tengah pergumulan dalam pandemi COVID-19 ini, kita juga diajak bersyukur, bersukacita, karena teknologi saat ini mendukung kita. Teknologi menjembatani perjumpaan kita, walaupun tidak secara langsung, tetapi setidaknya kita masih dapat mengikuti ibadah, kita masih dapat berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lain, walaupun hanya lewat Zoom atau lewat YouTube. Tapi inilah berkat Tuhan, walaupun mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tetapi mari kita menyadari, memahami, inilah sukacita yang juga kita rasakan di tengah pergumulan kita saat ini. Di tengah keterbatasan bekerja, tetapi setidaknya ada kelonggaran-kelonggaran di bidang ekonomi, asalkan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan. Sehingga ya walaupun masih merayap, tapi kita tidak terpuruk. Walaupun agak sulit, tetapi setidaknya kita masih ada usaha, masih bisa berusaha. Ini harusnya kita terima dengan sukacita. Sehingga kalau dipertanyakan apakah tidak ada sukacita? Semestinya kalau kita mau merasakan, ada, tetap ada sukacita itu. Yesus lahir membawa sukacita untuk semua bangsa, semua orang. Artinya kita pun juga diajak untuk berbagi sukacita yang telah kita rasakan itu. Lah, bagaimana di tengah kondisi seperti ini, di tengah pergumulan seperti ini, aku bisa berbagi sukacita? Menyadari akan keadaan yang ada, menyadari bahwa kita semua sama menghadapi pergumulan, sehingga akhirnya kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Itu adalah cara kita untuk berbagi sukacita. Peduli terhadap pergumulan sesama kita, itu juga sukacita yang dapat kita bagikan kepada sesama kita. Merendahkan diri, tidak egois, tidak memaksa. Karena ketika berhadapan dengan pembatasan-pembatasan, ketika berhadapan dengan protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan, ada orang yang tidak terima lalu memaksakan diri, bahkan memprovokasi yang lainnya. Jangan takut terhadap COVID-19. Wow, ini harus kita sadari. Dengan rendah hati kita menyadarinya. Dengan rendah hati kita menerima keadaan ini. Jangan memaksakan. Supaya sukacita itu dapat dirasakan oleh sesama kita. Tidak memaksakan diri berarti kita memberi sukacita kepada orang lain. Utamakan kepentingan bersama, jangan kepentingan sendiri. Utamakan kesehatan bersama. Kita menjaga diri, menjaga kesehatan, disiplin dalam protokol kesehatan,
bukankah kita memberi kesehatan, memberi kenyamanan kepada orang lain, dan kita juga menjaga kesehatan dan kenyamanan mereka? Berarti itu kan juga memberikan mereka sukacita. Membatasi diri untuk saat ini adalah sebuah pemberian sukacita kepada sesama kita, supaya mereka nyaman dan aman. Dan kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, dengan segala pergumulan yang ada itu tadi, kita diajak untuk merayakan Natal ini di dalam kesederhanaan. Karena mungkin sangat tidak elok kalau kita bersukacita dengan segala gemerlapnya Natal, sedangkan ada saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana. Kita dapat merasakan bahagia dan kegembiraan bersama keluarga kita dengan berbagai pernak-pernik Natal yang ada. Tetapi ada saudara-saudara kita yang kehilangan orang-orang dikasihinya. Mungkin satu hal yang ironis bagi kita. Mari kita menyadari bersama-sama bahwa di tengah kesuraman dunia ini ada sukacita yang masih dapat kita rasakan, karena Allah melalui Kristus yang hadir untuk memberikan sukacita itu. Dan di tengah kesuraman dunia, tentunya kita bersukacita karena kita mendapatkan kesempatan dan kita diajak oleh Allah untuk berbagi sukacita. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur bagi Tuhan, haleluya. Masyurkanlah namanya, haleluya. Mataharinya bulan, bintang-bintang yang cerah, muliakan kuasa-Nya, haleluya, 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 haleluya. Bersyukur dan bermasmur, haleluya. Yang percaya padanya, haleluya. Yesus telah lahir bagimu, hai dunia bersoraklah, karya cipta kuasa-Nya, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah hadir di tengah kehidupan kami dan memberikan sukacita kepada kami. Kiranya kami dapat menyatakan sukacita itu kepada sesama kami. Kiranya kami dapat menunjukkan sukacita itu dengan peduli dan memberikan perhatian kepada sesama kami yang sedang dalam pergumulan. Kiranya mereka dapat merasakan sukacita dan mereka dapat mengingat bahwa Engkau juga hadir di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam, erupsi Gunung Semeru, banjir, angin puting beliung, gempa bumi, dan beberapa bencana yang lain. Kiranya di tengah segala pergumulan dan derita yang mereka alami, tetapi mereka tetap dapat merasakan sukacita, karena mereka sadar dan tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Kiranya kami pun juga dapat memberikan semangat dan berbagi sukacita bersama dengan mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya mereka pun juga dapat merasakan sukacita, karena kami ada bersama dengan mereka di dalam melalui pergumulannya. Ketika mereka sedang lemah secara fisik, biarlah kami dapat berbagi sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan di dalam pekerjaan mereka, di dalam sekolah mereka, di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi kiranya pergumulan itu tidak menyingkirkan mereka untuk menjauh daripadamu, tetapi mereka dapat merasakan ada sukacita di tengah setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Syukur kepadamu Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kami yang mungkin kami merasakan begitu suram, tetapi sukacita yang Engkau hadirkan itu akan menyingkirkan kesuraman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah mempersamakan dirinya dengan turun ke dunia, menjadi sama dengan kita dan menyelamatkan kita. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, marilah kita juga mempersembahkan diri kepadanya. Marilah kita menyatakan
tekad ini dengan memberikan persembahan kita di malam Natal ini. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengingatkan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Bapak Ibu, saudara dapat menyampaikan persembahan ini melalui amplop khusus persembahan Natal dan diantar ke gereja atau ditransfer melalui rekening gereja dengan menyertakan berita persembahan Natal akan memberikan kode unik berupa angka 24 pada digit terakhir nominal persembahan. Dengan berdiri, kita mengantarkan persembahan ini ke hadapan Tuhan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 121 bait 1 sampai 4. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati
Marilah kita berdoa. Sungguh hati kami dipenuhi sukacita surgawi, ya Allah, sebab anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, telah lahir dan hadir di tengah-tengah kami, membawa terang dan sukacita yang menghalau kesuraman dunia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur ini, baik dalam persembahan maupun dalam diri dan hati bersyukur. Dengan ungkapan syukur ini, semakin banyak orang yang percaya bahwa Engkaulah Allah yang peduli dan tidak pernah meninggal segenap ciptaannya. Di dalam nama Kristus, Sang Bayi Kudus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita dengan api dari lilin Kristus.
Mari kita berdoa. Seperti lilin yang kami pegang ini, yang telah menyala, kiranya semangat dan sukacita kami pun menyala di dalam kehidupan kami. Lilin yang menyala ini, walaupun menyala cukup redup, tetapi orang-orang di sekitarnya dapat melihat nyala api lilin itu. Demikian pula sukacita yang ada di dalam diri kami dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Nyala api lilin memberikan terang kepada orang-orang di sekitar. Kiranya kami pun juga dapat memberikan sukacita Natal ini kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah sukacita itu dapat mengalahkan kegelapan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Tularkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud dalam kepedulian kita terhadap sesama. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kamu terus dari sekarang sampai selamanya.